dulur sekalian. Welcome back to my YouTube channel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik lagi di acara Bintang Bincang Petang. Keren. Pada kesempatan kali ini dan ini merupakan episode perdana kita. Saya pada kali ini ditemani oleh Bung Ferry. Hai Gaza. Halo Bung, sehat? Sehat. Mungkin Bung bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para penonton. Kan udah dikenal ya? Siapa? Nama gua Namanya Ferry. Muhammad Ferry. Ya. Perkenalin, namanya Muhammad Ferry, biasa dipanggil Bung Ferry Iya ya benar teman-teman. teman. Iya. Gue Mungkin saat ini sedang menjadi mahasiswa. mahasiswa ya. Kesibukannya berarti mahasiswa dan berasal dari kota Gue dari Tangerang. Dari tepatnya Tangerang. di Cipadu. Cipadu. Sekali lagi Cipadu, buat teman-teman yang berasal dari Cipadu, langsung saja itu tombol merah dipencet ya. Langsung tombol jempolnya juga dipencet dan di-share. Keren. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja Bung ya, mengenai Ngobrol. masalah ekonomi kewirausahaan. Oh oke baik. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya, apa sih kewirausahaan itu? Oh Menurut Bung, menurut ya, gua, Bung sendiri. menurut gue tuh kewirausahaan itu ialah orang yang melakukan inovasi atau ide untuk mencari profit dan keuntungan sih. Iya menurut gue itu. Istilahnya sih singkatnya gini, orang jualan lah. Orang jualan buat mencari uang, Mencari uang. atau keuntungan gitu menurut gua. Ya, itu Menurut lu gimana? kalau menurut saya pribadi nih ya, kewirausahaan itu merupakan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh semua orang sebenarnya, tanpa harus dipelajari secara spesifik. Dan ya, saya setuju dengan Bung Ferry apa yang mengatakan kewirausahaan itu merupakan salah satu kegiatan yang menghasilkan apapun itu, mau dari benda, barang, jasa, dan itu semua kita lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan buat diri kita pribadi khusus ya. Karena kita tidak selamanya hidup ini bergantung pada siapapun, kita harus bisa mandiri. Maka dari itu kewirausahaan itu menumbuhkan sikap kemandirian kita untuk mencari profit tersebut. Iya. Setuju? Setuju. Apalagi kan kita ini jangan apa ya? Jangan cuma menjadi konsumen doang. Iya, benar. Jangan menjadi pengguna doang. Pengguna doang. Minimal kita itu harus menjadi produsen. Kita Iya, memproduksi, kita memproduksi. jangan menghabiskan suatu produk. Iya, setuju. Yaitu ialah konsumen. Konsumen. Pertanyaan Iya, selanjutnya, lagi next. apa sih kiat-kiat sukses seorang wirausaha? Kiat-kiat sukses. Iya. Menurut gua ada dua hal yang untuk menjadi wirausahaan yang sukses. Dua hal nih ya. Yang pertama Berarti- yang pertama lu harus apa ya? Update terus. Update terus. Ya, update terus, lu mengembangkan Memperbarui, produk lu. Ya, memperbarui. memperbarui, jangan yang cuma produk lu itu aja Iya, gitu. setuju, Lu setuju. minimal lu anti mainstream lah, lu jual Ah. produk ini gitu. Dia berinovasi lah ya. Iya, berinovasi gitu. Dan kedua menurut gue sih memanfaatkan waktu yang ada. Memanfaatkan waktu yang ada. Karena kembali lagi ya, Kesempatan udah datang dua kali. kesempatan tidak datang dua kali. Kalau misalnya ada waktu kosong gitu, ya kita harus memikirkan, kita mencari inovasi atau ide untuk membuat produk. Iya, setuju. Dan terus kita mencari memanfaatkan ide itu, kita melihat kondisi perekonomian. Wah, ini sekarang nih kebutuhan masyarakat apa ya? Nah, kita mikir nih, mungkin apa nih buat memenuhi kebutuhan masyarakat. Iya, Gitu. setuju. Berarti harus memanfaatkan waktu yang ada Iya. Manfaatkan waktu yang ada dan terus update sih. dan terus update atau dapat memperbarui. Iya, benar-benar. Nah, itu mungkin dari dia. Iya, menurut lo gimana? Pengen ditanya dia. Gimana sih lu cara-caranya menjadi kewirausahaan yang sukses? Sedikit menambahkan ya dari apa yang dinyatakan oleh Bung Ferry. Kalau menurut saya pribadi, seorang wirausahaan itu dapat dikatakan sukses ketika ia berani melakukan segala hal yang
sebelumnya dia tidak pernah lakukan. Dalam arti kata berani itu berani mengambil tindakan, berani mengambil resiko, berani mengambil kerugian dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu kreativitas. Kenapa dibutuhkan kreativitas? Karena di era sekarang ini banyak sekali orang yang sudah malas dengan kehidupan atau dengan pekerjaan yang hanya sebatas menjadi karyawan. Mereka itu menganggap pekerjaan karyawan itu merupakan salah satu hal yang menurut mereka tuh mereka dikekang karena mereka harus melakukan ini dengan target segini dan lain sebagainya. Karena itu kita harus lebih kreatif dari orang-orang tersebut. Dengan kreativitas kita dapat melakukan kegiatan kewirausahaan. Dimulai. Nah, berkesinambungan dengan yang apa yang dikatakan Bung Ferry dan yang lainnya ya kita harus butuh pembaharuan dan satu lagi tadi apa? Memanfaatkan waktu yang ada karena kesempatan tidak datang dua kali ya teman-teman. Tapi kesempatan datang kepada orang yang tidak pernah mencoba. Iya. Orang yang tidak pernah bosan untuk mencoba. Ya, nah, gua nambahin sedikit Iya. tadi. Nah, mengenai yang tadi kata lu update kita harus memperbarui produk-produk. Iya, emang harus sih. Karena kan kita melihat banyak sekali kompetitor atau saingan itu penjual kan itu. Saingan kewirausahaan yang lain, yang mana kitanya harus bersaing dalam menciptakan suatu produk yang terbaik. Gitu. Jangan cuma kita fokus kepada produk kita, tapi kita tidak melihat situasi perekonomian atau situasi kewirausahaan. Berarti kita harus menyesuaikan lingkungan sekitar juga dengan cara memberikan inovasi dan kreativitas yang terbaharui. Iya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bung ya, mungkin kan Bung sempat mendengar nama atau mengenal istilah businessman dan seorang social entrepreneurship ya. Menurut Bung sendiri sih apa itu businessman dan social entrepreneurship dan apakah keduanya memiliki perbedaan? Oke, mengenai businessman dan social entrepreneur. Oke, nah kembali lagi kepada pengertian gue yang tadi di awal-awal, yaitu tentang mencari profit gitu keuntungan. Yang mana kalau pelaku usaha ini kalau misal businessman ini dia mengembangkan bisnisnya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk apa? Untuk mencari uang, profit. Nah beda lagi kalau misalnya social entrepreneur ya. Social entrepreneur kan betul? Iya, social entrepreneur. Pelaku usaha ini nih, pelaku social entrepreneur itu dia tahu apa permasalahan sosial yang ada di masyarakat, seperti permasalahan di pendidikan. Oh apa nih di suatu tempat pendidikannya masih kurang. Nah dia mengandalkan dengan kewirausahaan dia untuk mencari uang dengan cara mengandalkan masalah sosial. Bukan mengandalkan masalah sosial, dia itu mengembangkan produknya, dia mengembangkan bisnisnya untuk kepentingan sosial. Oh iya. Sepertinya seperti contoh di suatu desa pendidikannya kurang memadai, aja perbaiki. Ini kayak komunitas lah, Iya, kayak volunteer kayak misalnya komunitas CSR. Tahu CSR apa? CSR itu teman-temannya yang sepengetahuan gue ya, kepanjangannya ialah Corporate Social Responsibility. Yang mana ini adalah sebuah aturan. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia di sekitar kita nih, kayak misalnya Pertamina, perusahaan produk kayak misalnya bukan pakaian sih, iyalah pokoknya perusahaan-perusahaan itu. Nah di situ ada yang namanya aturan CSR, yang mana pendapatan mereka 5%-nya untuk dia lingkungan, sumbangkan untuk lingkungan sekitar, seperti yang tadi pendidikan, apalagi ya kesehatan dan kesejahteraan manusia.
Mungkin sedikit kesimpulannya ya pada perbincangan kita kali ini. Iya. Karena kita mengingat waktu sudah cukup petang. Iya. Udah jam setengah 5. Iya, udah jam 4:30 juga nih ya. Mungkin kesimpulan pada kita kali ini, seorang kewirausahaan itu merupakan salah satu kegiatan dengan mengandalkan kepribadian seorang itu sendiri ya. Dari tadi yang kita jelaskan mengenai masalah inovasi, kreativitas, itu tuh tumbuh karena dari pelaku kewirausahaan itu sendiri. Selanjutnya mengenai kiat-kiat sukses seorang kewirausahaan ya. Tidak semuanya kan Bung ya, kewirausahaan itu mengalami sukses secara instan lah ibaratnya. Pasti adalah lika-likunya perjalanannya. Memang itu yang harus dijalani karena seorang kewirausahaan pada dasarnya seperti apa yang kita berdua bilang, harus dapat update, harus dapat memanfaatkan waktu yang ada, harus dapat kreatif, dan yang terakhir harus dapat berani. Itu semua berkesinambungan ya. Sama gue mau ngasih itu sih pesan Buat bagi teman-teman yang menonton video ini. bukan itu ya sih, bagi Ya. teman-teman yang nonton, terus bagi teman-teman yang emang takut akan memulai untuk berkewirausahaan karena dia nggak punya basic. Gue tuh ada kata-kata gini, Gimana Bu? kalau misalnya kita nggak bisa kewirausahaan, kalau misalnya kita nggak punya bakat untuk berwirausaha, minimal nekat teman-teman. Iya. Ya kalau kita nih udah nekat, udah turun, kita tahu apa saja kekurangan kita gitu. Iya. Dan yang terakhir tadi kita setelah menjelaskan berbagai macam tentang kewirausahaan, pada dasarnya kesimpulan kita siang hari ini yang menjadi topik utama ialah kewirausahaan merupakan salah satu kegiatan dengan tujuan menghasilkan profit atau keuntungan untuk diri kita pribadi. Beda dengan bisnis social entrepreneurship, itu mereka mencari bukan keuntungan melainkan manfaat bagi orang sekitar. Mungkin cukup sekian video kita pada kali ini. Iya. Upin Ipin makan terasi, cukup sekian dan terima kasih. Dan gue sekarang next video dengan gue Muhammad Ferry dan saya Ahmad Tumar Ghazali will come back to the next episode in Bincang Petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.